Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita berjumpa kembali ya teman-teman semua, sahabat Kuantum Wakaf, yang insya Allah materi hari ini luar biasa keren banget nih teman-teman, karena kita jarang banget minta waktunya founder Kuantum Wakaf kita nih untuk bisa mengisi full ya materi tentang wakaf. Kalau kemarin mungkin saya, Mbak Afi, bisa memberikan sharing dari hasil-hasil yang kita selalu lakukan siar wakaf, tapi ini pakarnya langsung yang membuat komunitas Duta Kuantum Wakaf ini berawal ya, dan tentunya juga banyak materi-materi yang mungkin teman-teman yang baru bergabung belum maksimal ya mempelajari materi-materinya. Namun teman-teman, cuacanya memang sangat-sangat mendukung sekali hari ini ya, di situasi yang sangat ceria gitu ya. Kalau tadi kita agak tercabik-cabik gitu ya dengan mendengarkan ikrar wakaf yang gak kelar-kelar gitu, berasa apa ya, kita tuh berasa diingatkan kembali ya bagaimana bahwa kita juga memang harus punya amal jariah wakaf. Yang kedua juga kita harus komitmen untuk menjadi konektor kebaikan ya. Pak Aru aja begitu melodramatik kalau bahasa saya ya, tersentuh hatinya bagaimana dengan kita gitu ya. Dan insya Allah teman-teman yang hari ini hadir untuk terus berilmu mengenai wakaf, pastinya satu saat nanti pasti akan juga mengajak sahabat relasinya untuk punya amal jariah yang sama dengan kita. Nah, untuk memulai Akademi Wakaf hari ini, boleh dong ya kita kasih semangat buat teman-teman? Boleh ya? Oke. Selamat pagi. Pagi. Kurang kompak nih ya. Selamat pagi. Pagi. Oke, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, yes. Oh yes. Ya, yes banget nih, karena kita mau ke Jepang atau enggak umroh ya. Kenapa enggak teman-teman ya? Karena itu satu prestasi juga buat teman-teman sebagai penghargaan diri, dan satunya kita mampu mengalahkan ego diri sendiri bahwa kita juga bisa berjuang untuk banyak umat. Nah, materi hari ini yang disampaikan oleh pakarnya nih ya, mohon maaf ya, saya lihat contekan dulu, belum hafal ya. Oke, apa sih tentang metode siar wakaf? Kemudian bagaimana kita melakukan siar wakaf itu secara profesional ya, nggak receh-receh lagi. Jadi begitu ketemu sama calon wakif kita udah bisa langsung closing. Dan mungkin nanti sesi akhir kita minta teman kita ya yang kemarin closing wakaf 1,5 juta itu tanpa hambatan ya, tanpa rintangan udah langsung sign. Oke, kita sambut Bapak Ustadz Julhamdi untuk memberikan sesi materi pertama. Dipersilakan Bapak Ustadz Julhamdi. Oke, luar biasa hari ini. Makasih ya Mbak Mila. Apa kabar semuanya teman-teman? Sebelum kita mulai boleh fokuskan nih, handphonenya ditaruh dulu. Mau belajar? Handphonenya boleh di silent dulu, jangan dibuka-buka dulu, ya. Oke, aman, jangan buka handphone, tolong jangan sibuk sendiri ya. Yang mau belajar, siap? Iya. Oke, teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya hari ini mau sharing buat teman-teman rahasia yang tidak banyak diketahui oleh orang. Ya. Nah, kan? Emang harus mulai dari gitu ngomongnya. Ya kan? Biar teman-teman penasaran. Gimana caranya ya orang itu mau mendengarkan kita, ya, kemudian mau untuk tanda tangan, ya, yang akhirnya menambah wakafnya. Ya, siap? Catatannya siap? Oke. Yang pertama, ya, saya
Pakai ini jelas? Nggak pakai mic? Suara saya begini? Nggak jelas? Maunya pakai mic? Hah? Serius? Pakai mic atau nggak pakai mic? Pakai? Oke. Baik. Sebelum syiar wakaf. Ini persiapan penting sebelum syiar wakaf ya. 1. Sebelum syiar wakaf. Pagi hari. Pagi hari setelah salat subuh ya. 1. Baca Yasin. Apa hubungannya syiar wakaf sama Yasin ini? Ya, teman-teman mau closing nggak nih? Setiap pagi baca Yasin. Baca Yasin. Yasin fadilah lebih utama ya. Baca Yasin. Yang kedua, baca Al-Waqi'ah 3 kali. Al-Waqi'ah 3 kali. Teman-teman mau closing? Mau konsisten baca Yasin dan Al-Waqi'ah tiap hari? Makanya ini rahasia tidak ditahu banyak orang. Teman-teman mau closing? Mau lakuin? Ya. Bismillah ya. Ya, serius ini. Ya. Yang kasih closing itu siapa? Mau ngerayu Allah? Jadi jangan kita terlalu banyak teori, ya. Tetapi kekuatan hati kita, batin kita nggak kuat, ya. Oke teman-teman ya. Mau closing? Pagi hari setelah sholat subuh, ya zikir lah, ya. Zikir setelah sholat, zikir pagi, ya itu standar lah, ya. Istighfar, ya. Berdoa itu udah pada umumnya, ya. Yang mesti teman-teman lakuin. Ya kemudian tambahin. Baca Yasin, ya 1 kali boleh, ya 1 kali, ini Yasin fadilah lebih utama, ya Al-Waqi'ah 3 kali. Oke, setelah itu, ya teman-teman berdoa, ya berdoa, ya doanya apa, ya doanya minta sama Allah Subhanahu Wa Taala hari ini teman-teman mau melakukan syiar wakaf, ya. Dalam melakukan syiar wakaf, teman-teman minta sama Allah, ya Allah tunjukkan ya kepada orang-orang yang mau ya berwakaf. Ya. Yang mau berwakaf, ya, yang mau berjuang, ya, yang mau mengeluarkan hartanya untukmu ya Allah. Pertemukan aku dengannya dan mudahkan lisanku untuk memberikan penjelasan kepadanya. Ya. Jadi udah tawakal, berserah aja sama Allah. Tapi jangan lupa berdoa, ya. Nah, teman-teman berangkat jam berapa biasanya? Oh, keren banget, setengah 7 berangkat. Ya, 9 ya. Ya, anggap aja jam 9 lah ya. Berarti teman-teman yang kedua, ya. Sholat duha dulu. 12 rakaat. Teman-teman mau closing? Berapa sholat duhanya? Kalau cuma 4 wajar kalau nggak closing. 8 wajar nggak closing. 2, yang 2? Apalagi 2? Siap lakukan? Ya. Cuma ini kok rahasianya. Ya. Nah, setelah itu baca surat Ar-Rahman. Ya. Surat Ar-Rahman 1 kali aja. Oke? Ar-Rahman. Habis sholat duha, setelah doa, baca Ar-Rahman. Lalu kita beraktivitas. Oke ya? Nah, ini kita wajib lakukan. Kalau teman-teman benar-benar mau dimudahkan lisannya, ya mau dibukakan hati calon nasabahnya, mau ketemu orang, ya. Komitmen. Ya, komitmen. Komitmen itu artinya apa? Kalau besok dilakukan, besoknya lagi harus dilakukan. Besoknya lagi harus dilakukan. Besoknya lagi harus
Lakukan. Walaupun teman-teman, ini saya sampaikan rahasia kedua ya. Rahasia kedua, walaupun ya dalam seminggu ini ya dia belum tanda tangan. Teman-teman yakin aja. Bulan depan, bulan depannya lagi, bulan depannya lagi, bulan depannya lagi, tahun depannya lagi, tahun depannya lagi, dia pasti closing. Ya. Jadi tidak ada yang namanya usaha kita itu sia-sia. Ya, ini mindsetnya yang mau sampaikan yang kedua nih. Ya, kalau teman-teman sudah lakukan ini dan dia pada waktu teman-teman sharing di hari itu, di minggu itu belum mau ambil tanda tangan, tenang aja. Dia udah closing. Hatinya udah closing. Tinggal tanda tangan aja. Ya. Sabar aja, positif aja, jangan tuh dipikirin, biarkan. Ya, biarkan saja. Dia udah closing tuh. Ya. Cuma nggak usah buru-buru langsung. Ya. Ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, kalau teman-teman lakukan ini, ya, teman-teman udah prospek 5 orang, 10 orang, 20 orang. Yang 20 itu sudah closing tapi belum tanda tangan, belum mau ambil. Teman-teman sabar aja. Allah kasih bukan dari 20 orang tapi orang lain yang teman-teman nggak pernah hubungi. Ya. Allah kasih, ini tolong catat nih, ya. Dan ini mujarrobat dan ini sudah berkali-kali saya lakukan dan saya dapatkan. Berkali-kali saya berani ngomong ini karena saya sudah merasakan. Ya. Berkali-kali sudah saya rasakan. Allah kasih bukan dari orang yang kita tadi. Dia udah closing, cuma menunggu waktu aja. Ya. Allah kirim. Dan ini harus yakin, Allah kirim orang yang hubungi kita langsung. Hubungi kita mau untuk tanda tangan, mau untuk wakaf. Tapi harus lakukan dulu nih. Kalau teman-teman satu berharap langsung didatangi orang, nggak mungkin. Catat dulu tuh, catat tuh. Ya, Pak Sudi tenang aja tuh Pak Sudi. Aktivitasnya udah kelihatan, tunggu aja. Ya. Lakukan bagian kita dulu nih. Seminggu sampai 3 minggu. Ya. Sampai 3 minggu nih. Konsisten, minimal nih 3 minggu nih. Mau closing kan? Ya udah, ya, lakuin 3 minggu. Kalau 3 minggu teman-teman setiap hari ya ada aktivitas wakaf, syiar wakaf, ketemu orang, ya minimal 1 orang setiap hari, minimal banget tuh. Ya. Kerja malas lah nggak apa-apa. Tapi sebenarnya untuk di akhir tahun ini nggak boleh begitu harusnya. 2 atau 3 tuh harus ya. Pasti teman-teman akan closing. Ya. Pasti harus melakukan closing. Dengan syarat ini teman-teman lakukan konsisten nih. Ya. Kalau teman-teman sudah lakukan ini konsisten, ya 3 minggu teman-teman jalankan ini. Yasin Al-Waqiah 3 kali, 12 rakaat. Ya. Surat Ar-Rahman 3 minggu. Ketemu 2 orang setiap hari, teman-teman nggak closing, saya berani kasih teman-teman uang 1 juta per orang. Saya keluarin 1 juta. Serius. Ini garansi. 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 Ya. Tapi teman-teman harus jujur. Harus ada catatannya tuh. Catatannya checklist. Hari ini baca Yasin, hari ini baca Al-Waqiah, hari ini berdoa, hari ini salat duha, hari ini Ar-Rahman, hari ini ketemu 2 orang. 21 hari. 20 dikali 2, 40 orang. 40 orang yang teman-teman presentasi cara saya nanti. Teman-teman gak closing, saya kasih 1 juta. Catat. Saya kasih 1 juta buat teman-teman. Kalau sampai teman-teman nggak closing dan lakukan ini selama 21 hari, 3 minggu. Ya, 20 hari kan dikali 2 orang per hari kan 40 ya, 40 orang ya. Teman-teman udah ketemu 40 orang dengan melakukan ini runutannya. Lalu setiap hari teman-teman ketemu 2 orang dengan metode yang saya ajarkan. Teman-teman nggak closing, saya kasih uang 1 juta tanpa saya tanya-tanya lagi kayak gimana. Yang penting teman-teman jujur aja sama saya. Pak Zul, saya udah lakukan ini,
Setiap hari komitmen saya, setiap hari saya ketemu 2 orang, saya jelasin dengan metodenya Pak Zul. Tapi nggak closing. Udah, saya kasih 1 juta. Siap? 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 Tapi sebaliknya, kalau teman-teman closing, traktir saya. Traktir saya di mana? Soto kikil. Nah. Oke ya. Oke. Udah ya. Itu yang perlu teman-teman lakuin dulu nih, ya. Itu penting, ya. Baru kita belajar metode. Oke? Siap, metode. Ya. Metode. Jadi, ketika kita ketemu orang itu, teman-teman, ya, dia sudah tahu kita mau apa. Ya, ketemu dia itu sudah tahu kita mau apa, dan ini kan sudah diajar oleh Mbak Afi, oleh Mbak Mila, ya. Dia udah tahu kita mau apa. Mau sharing wakaf, mau sharing wakaf. Jadi jangan pernah ketemu orang waktu habis sejam 2 jam nggak jelas. Ya. Jadi sudah tahu, ada azan nih. Sudah tahu mau sharing wakaf. Ya. Sudah tahu mau sharing wakaf. Oke. Jadi saat ketemu, ya. Teman-teman ada iPad kan ya? Nggak, kalau nggak ada iPad ada kertas panjang nggak? Ada kertas panjang ya? Selalu dulu saya lebih senang pakai kertas sebenarnya sharing. Saya metode sharing saya nggak pernah gunakan metode yang macam-macam. Metode sharing saya teman-teman udah tahu kan? Siapa yang udah tahu metode sharing saya? Kok pada nggak tahu sih? Saya udah berkali-kali ngomong. Hah? Ya. Jadi ketika udah ketemu, ngomong lah, 5 menit, 10 menit, 10 menit, kebanyakan 10 menit ya. Basa-basi, ice breaking lah, ngomong gimana keluarga, gimana apa, ya. Ya biasalah dulu ngomong-ngomong tentang itu kan. Pasti dia akan nanya kita tuh, ya kemarin gimana? Kemarin gimana? Ya, dia juga kalau orang-orang yang pada level-level tertentu yang juga dia punya kesibukan, dia punya aktivitas yang sudah menyediakan waktu untuk kita, dia juga nggak mau waktunya habis. Ingat ya teman-teman ya. Dia juga nggak mau waktunya habis. Dia maunya efektif. Ya gimana yang kemarin? Katanya mau sharing wakaf. Biasanya ngomong begitu tuh. Ya, atau kalau enggak, ya seperti yang kemarin saya udah minta waktu untuk sharing wakaf. Boleh ya saya sharing wakaf. Oke ya. Nah, ketika dia sudah begitu, ya. Oke, ya saya mau sharing tentang metode namanya kuantum wakaf. Ya, saya mau sharing tentang apa itu kuantum wakaf. Ya, saya yakin sih Ibu, Bapak ya sudah tahu tentang apa itu wakaf. Ya. Nah, tapi sebelum saya sharing, saya mau tanya ada beberapa poin yang mungkin untuk menyamakan kita dulu gitu ya. Yang pertama nih Bu Nana nih, ya Bu Nana pasti sering ikut kajian dong, gitu ya. Kan dalam kajian Ustazat biasanya jelasin kan kalau seseorang itu ya ketika meninggal dalam kubur kan nanti akan nemain amalnya ya. Benar ya Bu Nana ya? Nah setelah meninggal dunia kan biasanya nanti istilahnya akan menunggu terjadinya hari kiamat ya. Dan ada dihisab sampai kita nanti masuk surga dan neraka, benar ya Bu Nana ya. Ya. Nah, ini saya mau sharing sedikit nih Bu Nana. Kenapa perlu pertanyaan seperti itu teman-teman ya? Kenapa perlu seperti itu ya? Kita mau dari awal calon nasabah kita sudah yes. Oke, ya. Kenapa harus nanya begitu? Tolong jawab ya. Tolong ajukan 5 pertanyaan yang jawabannya mau nggak mau dia jawab yes. Oke ya. Tanya ya. Tanya hal-hal apapun lah. Tapi tentang wakaf yang tadi saya sampaikan ya. Yang jawabannya adalah yes. Atau kita arahkan jawabannya adalah yes. 5 pertanyaan. Wajib. Oke. Kenapa begitu? Kalau dia sudah 5 di awal yes, di akhir dia yes. Oke ya.
Ini metode nih teman-teman ya. Ini sebuah rahasia secret of the closing yang teman-teman harus jalanin, praktekin. Ya. Bu Ade pernah dengar kan Ustaz ceramah katanya nanti di akhirat nanti amal kita akan ditimbang ya. Ya kan? Oke. Bu Ade kan ada Ustaz juga ceramah bahwa nanti itu ada siksa kubur, nikmat kubur ya, benar ya. Nah, Bu Ade ini saya mau cerita tentang itu. Nah, gitu. Paham ya teman-teman ya? Hubungkan dan yes. Nggak mungkin nggak iya dia. Apalagi kalau ditanya, ibu pasti ikut pengajian ya? Enggak, saya nggak ikut pengajian. Malu lah dia. Ya. Pernah ikut kajian kan? Atau pernah mendengar ceramah kan? Ya kan? Iya nggak teman-teman kalau ditanya begitu? Yes. Ya, penting itu. Ya. Pertanyaan jangan yang macam-macam yang no ya. Hindari pertanyaan yang jawabannya no. Harus jawabannya yes. Ya. Dan teman-teman pasti tahu apa kecenderungan dia untuk yes ya. Oke. Yang kedua, ya, kita langsung jelaskan. Oke, Bu. Nah, menyambung tadi yang Ibu sampaikan tadi ini, saya mau sedikit aja gitu ya. Nah, kita ini kan di dunia ini kata Rasulullah SAW, mulai garis. Ya, bahwa perjalanan kita di dunia ini kata Rasul antara 60-70 tahun. Ya, 60-70 tahun. Sebelum akhirnya nanti kita meninggal dunia, ya, dikuburkan di alam dikuburkan. Nah, selama di dunia, ya hari ini seperti hari ini nih, ya, kita ya punya keluarga, ya punya rumah, punya kendaraan, ya pengen kalau di dunia ini kita pengen perjalanan di dunia ini pengen nyaman nggak? Bu Sri pengen nyaman di dunia ini ya. Maka kita perlu menyiapkan banyak bekerja dan menyiapkan banyak bekal ya. Nah, untuk di dunia saja kan kita perlu banyak bekal ya untuk biar kita nyaman di dunia nih. Tapi kan memang perjalanan ini kan setelah kita meninggal dunia masih ada perjalanan panjang. Boleh ya saya jelasin dikit ya. Oke ya. Teman-teman ya. Nah, disinilah teman-teman harus paham tahap demi tahap perjalanan itu, harus hafal di luar kepala. Harus praktek sendiri. Jangan sampai nanti yang kedua apa ya? Buka dulu laptop. Jangan ya. Yang ketiga apa ya? Buka dulu. Harus hafal. Maka perlu praktek. Ya. Perlu praktek. Ini sampai masuk surga ini harus hafal nih perjalanannya nih. Ya. Ini videonya ada, gambarnya ada, materi sudah ada. Teman-teman wajib kuasai. Oke ya. Nah. Oke, Bu Sri, ini saya lanjut tadi ya. Nah, setelah meninggal dunia kan orang siapapun ya dari zaman Nabi Adam sampai sekarang ini menunggu yang namanya terjadi hari kiamat ya, hari kiamat. Hari kiamat inilah nanti hari seluruh muka bumi ini akan dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak ya penjelasan dalam Al-Qur'an ya. Ya, saya yakin Ibu Sri juga tahu lah ya. Juz 29, juz 30 itu kan bicara tentang hari kiamat banyak ya. Ya, tentang apa namanya coba Al-Qari'ah itu hari kiamat kan. Ya, tentang hari kebangkitan semacam itu. Nah, kemudian yang kedua, orang ini menunggu setelah hari kiamat tadi ya. Menunggu hari kiamat kemudian akan dibangkitkan, namanya hari kebangkitan. Ya. Hari kebangkitan dari alam kubur. Nah, semua orang akan dibangkitkan nih pada hari kiamat nanti setelah dari kiamat dibangkitkan semua dalam keadaan telanjang tanpa alas kaki. Itu ada hadisnya, teman-teman cari hadisnya ya. Ya. Kalau teman-teman bisa hafal hadisnya bagus jelasin, ya. Ya akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang tanpa alas kaki, dikumpulkan di mana? Dikumpulkan di padang mahsyar ya. Nah, dikuburkan di padang mahsyar ini nanti untuk diapa? Untuk diapa teman-teman? Untuk dihisap. Nah, tetapi disinilah nanti ya, sebelum dihisap inilah nanti ada yang namanya syafaat. Ya. Ada yang namanya apa? Syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu adalah ya, Rasulullah SAW akan memberikan pengampunan atau memberikan rahmat ya kepada kita umatnya, umat Rasulullah mencintainya. Nah, kemudian setelah itu kita akan diberikan apa? Akan diberikan apa? Catatan amal, ya. Nah, ini ayatnya juga teman-teman hafal. Faman utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira.
Ya, barang siapa yang menerima catatan amalnya dari tangan kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang ringan. Saya yakin dong Bu Nana, Bu Sri juga pengen dapat dengan tangan kanan ya. Catatan amal kita dengan tangan kanan. Ya. Nah, setelah itu ya, catatan amal ini akan diapakan? Ya, akan ditimbang di dalam namanya al-mizan. Nah, tentang kuantum wakaf itu Bu Sri, Bu Nana, saya mau bicara tentang ini nih sebenarnya. Tentang al-mizan ini. Ya, tentang al-mizan ini. Nah, ini kan al-mizan kalau kita gambarkan kayak gini ya. Istilahnya tuh. Bener nggak ya gambar gini ya, kira-kira ya? Timbangan amal nih. Amal dan dosa. Nah, setiap kita ini akan ditimbang amalnya. Saya ingat ungkapan Umar bin Khattab. Boleh ya Bu, saya sampaikan nih, Umar bin Khattab kan pernah nyampaikan nih. Hisaplah dirimu sebelum dihisap. Timbanglah amalmu sebelum ditim. Boleh ya Bu Sri? Saya mau tanya Bu Sri nih. Bu Sri, maaf ya Bu, antara amal dengan dosanya Ibu ya, kira-kira hari ini mana yang lebih banyak? Banyakkan dosa ya. Kenapa tuh bisa begitu tuh ya? Ibu yakin lebih banyak dosa, kenapa tuh? Kayaknya. Rasanya amal belum banyak yang diterima ya. Amal masih malas ya. Ya dosa ada aja ya, kapan aja waktu yang muda berbuat dosa ya. Nah, pada akhirnya kita semua begitu kan ya. Kurang yakin kita nih amal kita udah lebih banyak daripada dosa kita. Nah, maka fungsinya wakaf kita itu adalah menambah amal kita ya. Setelah meninggal dunia, pahala kita terus dapat dengan cara program kuantum wakaf ini. Kenapa bisa begitu? Nanti saya mau jelasin. Gitu ya, saya mau jelasin tentang wakaf ini. Kenapa? Fungsinya adalah menambah pahala kita. Pada saat kita meninggal dunia, kita punya pahala yang terus mengalir. Bu Sri, kalau ada pilihan punya amal wakaf. Satu, Bu Sri, ya, bisa bangun masjid. Yang kedua, Bu Sri bisa bangun pesantren, tahfidz ya. Yang ketiga, Bu Sri bisa punya wakaf produktif untuk nanti jadi wakaf pendidikan, air, dan lain-lain. Bu Sri lebih pilih yang mana di antara tiga ini? Atau mau pilih semua? Mau tiga-tiganya? Keren Bu Sri, mau tiga-tiganya ya. Amin ya Bu Sri ya. Bu Sri, bangun masjid kira-kira hari ini butuh biaya berapa ya Bu Sri? Masjid atas nama Sriatun loh. Berapa kira-kira idealnya Bu Sri? Berapa ratus? 500 juta ya. 500 juta. Untuk tahfidz kira-kira Bu Sri idealnya punya 500 juta ya rumah tahfidz ya. Ini wakaf produktif 500 juta juga. Wah lumayan nih. Nah Bu Sri, berarti kan Bu Sri harus punya nilai wakaf 1,5 M nih Bu Sri. Benar ya? Metode pada umumnya kalau orang mau punya wakaf 1,5 M kan nggak semua orang sudah punya duitnya, benar ya Bu Sri ya? Tapi kan bisa dilakukan sebenarnya dengan cara mungkin menabung ya. Anggaplah kita bisa menabung kira-kira kalau 1,5 juta deh, 1,5 juta itu butuh berapa lama ya untuk terkumpul 1,5 miliar? 100 tahun ya, 100 bulan ya, kalau per bulan, benar ya? 1,5 miliar dengan 1,1 juta sebulan berarti 1.000 bulan ya, 1.000 bulan ya. 1.000 bulan itu 83 tahun ya? 83 tahun loh Bu Sri, 83 tahun. Bu Sri, mohon maaf umur Bu Sri sekarang berapa? 50. Ya benar Bu Sri. Kayak 34. Teman-teman, kalau dibilang begitu ketawa nggak sih? Bu Ade umur berapa sih? Kayak 34. Senang nggak hatinya? Boleh dong kita senangin hati calon nasabah kita. Ya. Untuk, kayaknya masih muda. Tapi nggak apa, kita udah tahu tuh target kita 50 ya. Berarti kita bisa buka tabunnya usia 50 berapa kiranya kan? Iya dong, biar senang ya kan? 83 tahun. Nah, kalau kita baru berjalan
1,5 ya bulan pertama, 1,5 bulan kedua, bulan ketiga, meninggal. Kira-kira baru berapa tabungannya untuk wakafnya? 4,5 ya, 4,5 juta. Kan dengan metode biasa begini nggak bisa. Nah, saya ada metodenya nih dengan metode kuantum wakaf. Nah, kebetulan makanya saya selalu pakai baju begini, teman-teman. Ya, kemana-mana baju saya cuma ada 2, modelnya begini doang. Ya, baju kuantum wakaf. Kenapa? Ya, inilah untuk memberikan penjelasan. Teman-teman bikin pin bikin apa gitu ya, kuantum wakaf. Nah, kami kartu nama, baju seragam atau apa yang benar-benar kita ini serius gitu loh. Datang dia tuh untuk menjelaskan ini sehingga dia lebih serius ke kita. Kalau kitanya nggak serius, kayak cuma sekedar main-main, ya, maka usahakan selalu rapi, teman-teman ya. Ya, bermodal dikit nggak apa-apa. Ini kan juga bordir ini nih. Bordirnya cuma 25.000. Ya, bikin bordiran kuantum wakaf biar kita serius. Teman-teman bikin jilbab kayak kuantum wakaf atau apa itu yang tadi saya maksud. Ya, sehingga benar-benar kita itu orang tuh senang kalau datangi dari lembaga kita, datang orang pakai baju bank aja seneng nggak? Istilahnya tuh ada penghormatan nggak? Ada penghargaan nggak? Bener ya? Didatangi rapi pakai baju bank, pakai bank apa gitu, pakai name tag, merasa dihargain nggak? Kadang kita kurang menghargai orang loh dengan pakaian yang kurang proper ketemu orang. Ya, pakailah yang ada identitas kita, pakai kartu name tag nggak bisa dibikin kok ya. Dari IKD kayak bisa. Yang benar-benar kita ini serius gitu loh. Ya, sehingga orang lebih perhatian. Nah, maka metode kedua ini dengan metode kuantum nih. Nah, saya kebetulan ini bersama teman-teman di komunitas namanya kuantum wakaf. Ada metodenya dengan cara wakaf melalui kuantum. Sama loh Bu Sri, bulan pertama 1,5 juta, ya. Bulan kedua 1,5 juta, bulan 1,5 juta. Nah, kalau meninggal dunia di sini ya, Bu Sri sudah punya wakaf sebesar 1,5 miliar. Ya. Nah, di bulan pertama ini ada yang namanya proses ikrar wakaf. Setelah sampai di sini teman-teman wajib buka video. Teman-teman sudah punya video apa saja yang ikrar wakaf? Itu saya selalu pakai videonya nasabahnya Bu Mila tuh, Bu Rahayu Sulistina. Setiap kali saya presentasi, saya selalu pakai pakai videonya Bu Rahayu Sulistina. Ya. Nah, teman-teman pakailah video siapa. Kalau video sini juga boleh dipakai punya video sendiri saat ikrar wakaf sendiri. Atau kasih lihat nih loh metodenya. Nah, inilah ikrar wakaf tuh kayak gini loh. Buka videonya di iPad atau di handphone, harus disiapin. Dan teman-teman harus sudah hafal tuh lembaran mana, bagian mana, di video yang mana. Untuk dikasih lihat, kayak gini loh. Biarkan dia mendengar ikrar wakaf itu. Seperti Mas Aru tadi, kalau bikin video bagus banget. Ini lagi kita bikin. Ya. Nah, kenapa harus ada dokumentasi seperti itu? Ya biar kita benar-benar bisa kasih lihat banyak ini loh orang-orangnya. Kasih lihat video. Ya, teman-teman praktekin apa yang saya lakukan ya. Praktek kasih lihat, ini loh videonya loh. Ini loh ikrar wakaf tuh seperti ini. Nah, Bu Sri juga bisa nih kayak gini. Wakafnya 1 miliar ke lembaga Maghfirah, ke lembaga IKD. Untuk apa? Untuk masjid. Sehingga yang tadi, ya, yang Bu Sri pengen masjid tadi kan, bisa nih dengan cara ini, dengan cara kuantum. Dengan cara kuantum wakaf, Bu Sri bisa punya wakaf itu. 1,5 miliar. Ini udah banyak loh. Langsung kasih lihat, kan sudah kasih filenya. Ya, ini loh IKD. Ini. Kasih lihat aja sekilas cepat. Ini loh di Kampung Maghfirah, banyak banget. Kenapa perlu ditampilkan begitu? Teman-teman semakin banyak bukti, semakin percaya enggak? Ini loh yang Bu Ade, ini loh yang Bu Wahyuni, ini loh yang Bu Sri, ini loh. Ini orang-orang ikrar wakaf semua nih. Kasih lihat. Nah, nanti Bu Sri kita jadwalin. Langsung ya. Nanti kita jadwalin untuk ikrar wakaf nih. Boleh nanti di IKD, setiap hari Jumat ada tuh. Nanti kita jadwalin ya Bu Sri ya. Nah, Bu Sri, kalau nanti Allah kasih kesempatan wakaf. Ingat, tolong dicatat poin ini. Tolong dicatat. Ya. Kita jangan biarkan dia udah larut tuh dengerin itu tuh. Dia udah terhipnotis tuh lihat video wakaf segala macam itu. Langsung begini bilang, Bu Sri, Bu Nana,
Kalau ada kesempatan berwakaf, Bu Nana mau pahalanya buat siapa aja? Pahala wakafnya buat siapa aja? Tadi kan video ini kan disebutkan dalam ikrar wakaf nih. Tadi kan ini Ibu Sri Rahayu, Bu Rahayu Sulistina kan nyebutin untuk suaminya, untuk orang tuanya. Ibu mau juga? Namanya siapa, Bu? Ayah orang tua. Tulis. Otaknya udah langsung closing tuh, dia udah mikirin bagaimana niatin pahala wakafnya buat orang tuanya. Tulis. Ayahnya siapa namanya, Bu Sri? Pak? Gimana rasanya ketika nyebut nama bapaknya sekarang ini? Kalau mau Bu Syafirina, kalau ada niat wakaf buat ayah, siapa namanya ayahnya? Gimana rasa hatinya? Ya, teman-teman paham ya? Teman-teman nyebut nama orang tua, nama ayah, nama ibu. Itu hati teman-teman nggak mungkin nggak merasakan sesuatu. Haru. Otaknya udah pikir gimana dia bisa wakaf sama orang tuanya. Nggak mungkin nggak closing. Ya, teman-teman ya, paham ya? Tulis. 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Yang terakhir. Bu Sri. Yang terakhir. Tolong catat yang terakhir. Poin terakhir. Dari obrolan awal kita sama dia, kan udah tahu anaknya berapa, keluarga rumahnya kayak gimana ya. Paham ya? Kita tahu nih dia punya mobil. Ya, kita udah tahu dia punya rumah. Ya, kita udah tahu anaknya sekolah di mana. Ya, obrolan basa-basi awal itu bukan tanpa makna tuh. Masuk kita ke omongan. Ya, mulai nasabah saya. Bu Yati. Alhamdulillah ya Ibu, Masya Allah, nikmat Allah banyak banget ya. Anak-anak soleh-soleh semua, sekolah di sekolah Islam semua, ya rumah Masya Allah, ya. Kendaraan, Allah kasih nikmat banyak banget. Allah kasih nikmat banyak banget. Allah kasih nikmat banyak. Boleh nggak Bu Sri? Kalau dialokasikan 10 sampai 50 ribu aja per hari, yang pahala wakafnya untuk ini, untuk almarhum ayah, untuk almarhum ibu, untuk ibu sendiri, sebagai ungkapan syukur. Ya, sebagai ungkapan syukur, Bu Sri, Bu Yati, Bu Nana, yang dikembalikan untuk Allah. Bu Sri, kalau saya tanya begitu, kira-kira jawaban Bu Sri apa? Mau ya? Mau ya? Mau ya? Bu Sri, boleh pinjam KTP-nya, saya buatin buat Bu Sri. Wakaf untuk. Nggak mungkin dia nggak ngasih KTP. Kemarin saya langsung minta begitu, Bu Yati. Boleh pinjam KTP-nya ya. Saya mau buatin wakaf yang pahalanya untuk orang tua Bu Sri. Untuk semua ini, nanti dikerarkan. Boleh pinjam KTP-nya. Ambil KTP, keluarin. Ya, tawarin yang 1 miliar. Tawarin 1 miliar dulu. Ya teman-teman please, tolong banget tawarin 1 mil. Ya, cek tabel yang sudah ada teman-teman. Ya. Bu Ade bisa kok 1 miliar loh. Cuma dengan 50 ribu per hari. Artinya kalau ayah 10 ribu, ibu 10 ribu, suami 10 ribu, anak 10 ribu. Ya. Menurut Bu Ade, bukan satu hal yang berat ya, karena kita beli Starbucks aja makan yang lain gitu ya. Ya, bismillah loh, 1 miliar loh wakafnya. Tadi niatnya Bu Ade, niatnya Bu Yati, tadi insya Allah jadi kenyataan. Insya Allah. Nanti tinggal kita agendakan kapan ikrar wakafnya. Bismillah ya. Bismillah. Bismillah. Udah isi. Jangan lagi mau enggak, please deh teman-teman ya. Jangan lagi tanya mau enggak ya. Please, buang kata-kata itu. Mau pilih yang mana? Ilangin kata-kata itu. Tolong ya. Jangan pernah nanya mau yang mana. Pasti pilihannya mau yang murah. Otaknya udah langsung mau yang murah. Mau yang kecil. Kalau tadi dia udah dapat energi mau bangun masjid, mau bangun pesantren, dia tahu itu duitnya gede, 500 juta. Tawarin 1,5 miliar wakafnya. Yang 1 miliar sehingga iurannya
Bisa 2 juta, bisa 3 juta sebulan. Kenapa dia mau? Tadi kita udah giring dia. Alhamdulillah ya. Nikmat Allah udah banyak banget, mobil 2, Masya Allah. Ya, anak sekolahnya di sekolah bagus semua. Ya, sekolah Islam, nikmat Allah banyak banget ya. Boleh nggak Bu Sri? Ya, kalau dialokasikan 10.000 aja per hari atas nama orang tua, 10.000 atas nama ibu, 10.000 atas nama Bu Sri, 10.000 atas nama anak. Ya, untuk wakaf 1 miliar, worth it nggak sih? Worth it ya. Worth it banget loh Bu Nana ya. 1 miliar. Bu Nana tuh closing 1 miliar sama saya. Ya. Wakaf 1 miliar buat polis 2,2 miliar. Premi berapa Bu Nana waktu itu? 3 juta. Ya. Bu Nana closing nasabah saya ajak jadi tim sekarang ya. Lakukan sebagaimana yang pernah saya lakukan ke Bu Nana untuk berwakaf 1 miliar. Ya. Please teman-teman ya, tawarkan wakaf 1 miliar. Ya. 1 miliar itu kecil loh. Nah, terakhir. Bu Nana, Bu Sri, maaf ya, kenapa saya ngomongin wakaf 1 miliar? Tolong dicatat. Maaf ya, kenapa sih kayak ngajak wakaf 1 miliar? Kalau uang 1 miliar itu untuk perjalanan kita selamat menuju surga Allah Subhanahu wa taala, Bu Sri mau nggak bayarnya? 2 miliar pun pasti mau ya. 3 miliar pun pasti mau ya. Yang penting menyelamatkan kita masuk surga. Metodenya melalui kontum wakaf bisa. Bismillah ya. Tanda tangan. Closing? Closing. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktekin. Saya jamin garansi 1 juta. Teman-teman lakuin 21 hari tanpa putus. Ya. Nggak apa yang berhalangan, ngaji pakai handphone. Ya. Lakuin. Kalau ngeduha nggak bisa, baca rahmannya aja pakai handphone. Ya, komitmen. Setiap hari lakuin metode yang saya ajarkan. Ya. 2 orang setiap hari. Teman-teman ketemu 40 orang. Nggak closing. 1 pun saya kasih duit 1 juta. Tanpa saya tanya-tanya lagi. Oke? Siap? Siap? Silakan saya kembalikan kepada Mbak Mila. Yuk, silakan. Baik, wow, luar biasa ya. Kita lebih close lagi dong ya. Jadi nggak kali-kali ilmunya udah langsung di-sharing ke teman-teman semua. Ini ada jumlah kesampaian yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Artinya nanti di hari ke-22 ya Pak? Di hari ke-22 Pak Ustadzul sudah menyiapkan 22 juta. Nih, ya. Semangat nih ya teman-teman untuk bisa. Saya nggak mau katanya nggak boleh closing sendiri ya Pak Ustadzul ya, janjinya itu ya. Tidak boleh closing sendiri. Kalau nggak closing 1 juta. Bukannya kalau closing 1 juta, enggak. Kalau nggak closing, setelah ketemu 40 orang, 1 juta. Kalau closing, traktir saya. Jangan kebalik. Iya. Oke, nih teman-teman. Kalau di sesi berikutnya, karena waktunya juga sudah terbatas banget ya, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya langsung sama Pak Ustadzul dipersilakan. Tapi sebetulnya saya kepengen dengar banget teknik closingnya Bu Ade. Terus berputar ya, benar nggak? Ya, jadi kemarin kita cerita bahwa teman-teman semua punya versi terbaik teman-teman. Nah, kadang versi terbaik itu kalau kita cerita kan beda ya. Oke, boleh ya Bu Ade di sini ya untuk bisa sharing. Oke, kita berpas untuk Ibu Ade.
Ada. Oh, sini. Kan itu kan. Nah ini alat ini. Ini dia. Ini enak pasangnya situ biar orang masuk. Klik ke sini. Iya. Biar masuk suaranya jelas. Ini kita mau upload soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jul, Mbak Mila atas kesempatannya. Sebenarnya ini juga untuk closing ini luar biasa. Jadi sebelum closing ini saya tuh ngulang-ngulang video yang Jumat kemarin Mbak Mila jadi yang speech di depan ya, yang ada Bu Titin segala itu saya ulang-ulang tiap pagi tuh. Mana sih caranya gitu kan? Sebelum saya mendengarkan yang YouTube Pak Jul yang Jumat yang lalu itu, jadi teman saya ini sebenarnya nih saya sudah lama ngasih tahu dia saya mau cerita tentang wakaf gitu. Pernah cerita tapi karena mungkin tidak dari hati Pak, jadi nggak nyampe juga gitu dari hatinya beliau gitu. Jadinya udah lewat begitu aja. Qadarullahnya di kantor itu masuk BNI Life Insurance. Nah, pegawai itu diminta untuk daftar. Beliau ini karena syar'i gitu, maunya tuh yang syariah gitu. Kebetulan saya sering upload di status WhatsApp kan tentang wakaf, insurans syariah Allianz gitu. Nah, beliau ini kemudian telepon saya gitu. Mbak, aku mau tahu dong tentang insurans syariah dari Allianz gitu. Kemudian tentang kesehatannya gitu. Yang kemarin itu Mbak Adi bilang gitu, wakaf iya gitu. Oh ya udah, saya minta KTP-nya nanti saya bikin ilustrasinya gitu kan seperti itu. Udah selesai, terus saya minta tolong sama Mbak Nia gitu kan. Mbak bikin ilustrasi kayak gini bantuin aku gitu kan. Udah selesai gitu. Kemudian pada besokannya itu dia bilang gini, Mbak, besok kita ketemu ya gitu. Tapi saya mau tahu nih hukum syariah asuransi dari Allianz itu apa aja sih gitu kan, bedanya sama konvensional apa aja gitu. Nah di sini saya terima kasih sama Pak Jul yang udah saya repotin dari malam sampai Pak Jul mungkin pulang sambil nyetir itu saya itu aja ya voice note aja ya kata Pak Jul gitu. Saya karena di perjalanan gitu Pak Jul cerita tentang konvensional dan syariah seperti apa itu saya dengerin tiap hari gitu. Qadarullahnya Mbak Nia yang mau temenin saya juga nggak bisa Mbak ya, ada acara lain gitu. Jadi saya benar-benar sendirian nih, baru pertama kali sendirian gitu kan. Udah pokoknya berkat wasilahnya dari Pak Jul, Mbak Nia, Mbak Mila, Mbak Titin gitu kan, udah yang saya repotin tuh udah gitu. Alhamdulillah kita start jam 10. Akhirnya kita ternyata yang saya dengerin Mbak Mila gimana caranya untuk bicara sama calon nasabah itu ya itu keluar dari mulut saya itu udah ngalir gitu aja. Cerita yang Pak Jul cerita tentang bedanya konvensional dan asuransi syariah itu udah keluar begitu aja gitu. Dia dengerin gitu, dia bilang gini, udah Mbak, oke, saya mau ilustrasinya mana gitu. Saya mau tanda tangan. Tapi di pertengahan jalan itu saya bilang Pak Jul, Bismillah ini closing 2,4. Tadi 2,4 tuh gitu. Akhirnya pertengahan jalan udah tanda tangan tuh Pak. Udah paraf yang terakhir gitu. Dia stop gini, Mbak, kayaknya aku banyak kebutuhan gini. Aduh, aku bilang aku ngomong apa ya? Aku bilang gitu kan. Terus aku bilang gini, ya sekarang kemampuan nasabah berapa? Waktu itu saya ngomong kayak gitu Pak, karena saya nggak ngerti lagi gitu harus ngomong apa ya gitu ya. Mbak, 1,5 boleh gitu. Saya bikinin lagi ilustrasi ya gitu.
Karena saya waktu itu kemarin itu saya pakai ini Pak, manfaat rumah sakit Pak gitu. Saya kebesit yang Mbak Mila cerita itu dan Mbak Titin itu cerita, itu ternyata bermanfaat banget juga buat beliau. Beliau tuh senang banget sudah dapat wakaf, terus dapat kartu kesehatan juga, alhamdulillah gitu kan. Ya udah terakhir closing itu tanda tangan selesai sampai PD itu jam 5 sore Pak. Luar biasa karena terjeda sama rapat dulu, terjeda sama sholat zuhur, sholat asar jam 5 sore. Gitu aja cerita dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Andi ya. Nanti kalau udah satu closing bertubi-tubi Bu Ade ya, jadi nanti tambah keren juga handling objection-nya gitu ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, betul tadi kata Pak Jul, jadi kita harus full ilmu dulu sebelum bertempur gitu ya bahasanya. Jadi insya Allah Bu Ade pasti bertubi-tubi tuh closingnya ya. Nah boleh ya teman-teman, kita ada 1 minggu sebelum Jumat depan itu kita ketemu lagi di Akademi Wakaf. Insya Allah dalam 1 minggu teman-teman yang closing, minggu depan itu akan sharing. Ya boleh ya sharing, karena sharing ilmu itu akan jadi pahala juga buat kitanya. Ya kan amal jariah ada 3. 1 apa tuh? Ada anak yang soleh. 2 ilmu yang bermanfaat. 3 sedekah jariah atau wakaf. Jadi udah bener banget kita jadi duta kuantum wakaf itu punya amal jariah yang komplit banget nih. Ya 1 kita udah punya ilmu yang bermanfaat. Kita juga sudah berwakaf. Yang 3 insya Allah ibu bapak yang sudah punya anak-anak juga insya Allah deh menjadi pahala jariah juga buat kita. Ya, kalau tidak ada question answer lagi atau pertanyaan buat mumpung ada Pak Jul nih di sini. Ya, sebelum nanti Pak Jul ke Jepang. Amin. Ya, ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Cukup kali ya? Oke. Untuk sesi acara Akademi Wakaf di sore hari ini ya, dari tadi siang mungkin juga teman-teman banyak yang berjuang. Ketika saya sampai juga ada Bu Mei yang bawa motor, ya aduh Masya Allah. Nah, perjuangannya luar biasa. Kemudian ada Bu Sri ya, tadi saya lihat Masya Allah jauh-jauh dari Bekasi ya Bu. Tapi tenang aja Bu, pasti Ibu closing besar kok ya, karena Allah sudah menjanjikan sesuatu ikhtiar yang kita lakukan secara to be continue atau komitmen, Allah pasti akan siapkan Bu hasilnya. Ya, buat teman-teman juga yang hari ini berjuang untuk datang di Akademi Wakaf, insya Allah kita mendapatkan manfaat, ilmu yang bermanfaat ya, bertambah lagi energinya, powerful dong. Jadi besok kita siap tempur ya untuk siar wakaf. Siap? Siap. Oke, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang untuk hadir hari ini, dan saya selaku MC di sesi hari ini mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya, semata-mata kami hanya ingin memberikan ilmu versi kami, dan insya Allah di minggu depan ada versi terbaik lagi dari teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.